Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri ya. Nah, di video ini Pak Wandri akan membahas materi persamaan kuadrat. Kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, perlu dipahami sebelum kita bahas dua soal ini, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di melengkapi kuadrat sempurna, syarat utamanya itu adalah koefisien dari x kuadrat atau nilai a ini harus sama dengan 1. Ini, jadi di dua soal yang dimunculkan di sini, ini soal yang nomor 1, ini koefisiennya belum 1. Gitu. Jadi nanti kita harus ubah menjadi koefisien sama dengan 1. Begitu. Nah, selanjutnya kita mengubah bentuknya dari 3 suku ini. Di ruas kiri dan ruas kanan kita pisah konstantanya. Di sini positif C, konstanta pindah jadi negatif C. Lalu nanti kedua ruas ditambahkan dengan suku kedua dibagi 2 dan dikuadratkan. Nah, jadi suku keduanya itu B ya. Jadi kita tambah dengan B dibagi 2 dikuadratkan, maka di sini juga kita tambah B dibagi 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ini adalah formula atau cara dalam melengkapi kuadrat sempurna ya. Oke, kita coba langsung jawab soal nomor 1. Ya. Kita perhatikan di sini koefisien dari 3x kuadrat itu 3 ya. Jadi kita langsung bagi dengan 3 supaya koefisien x kuadratnya 1 ya. Kalau di sini 2 ya dibagi 2 ya, dengan bilangan itu sendiri. Kita bagi dengan 3, ini jadi x kuadrat. Kita bagi 3, 5x jadi 5/3x. Kita bagi 3, negatif 12 itu jadi negatif 4 sama dengan 0. Oke, tapi ini kita baru membuat koefisien x kuadratnya 1. Nah, selanjutnya kita pisah ya konstantanya. Jadi kita buat di kiri ini negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4 ya, pindah dari kiri ke kanan. Lalu di kiri ini kita tulis ulang x kuadrat tambah 5/3x. Nah, selanjutnya seperti tadi ini B itu adalah koefisien dari x di sini. Berarti koefisiennya itu adalah 5/3 ya. Nah, ini 5/3 kita bagi 2. 5/3 kita bagi 2. Nah, ini koefisiennya bernilai positif ya, berarti kita tambah gitu ya. Lalu kita pangkatkan 2. Nah, kita perlakukan juga di ruas kanan sama, berarti tambah 5/3 dibagi 2 lalu dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita rapihkan. Ini kita selesaikan dulu 5/3 dibagi 2 ya. X kuadrat tambah 5/3x. Nah, ini dibagi 2, 5/3 jadi 5/6 ya. Tambah 5/6 masih kuadrat ya. Nah, maka yang di ruas kanan juga sama. Ini 5/6 dikuadrat. Oke ya. Nah, tahap selanjutnya ini yang harus kita perhatikan di sini ya. X kuadrat tambah 5/3x tambah 5/6 ini cukup, jadi kita ubah faktorisasinya menjadi x plus 5/6 ya, dalam kurung ini pangkat 2. Sedangkan yang di ruas kanan ini kita bisa selesaikan. 5/6 nya kita pangkat 2 kan ya, dikuadratkan. Ini 25/36 ya, masing-masing. Atas bawahnya kita kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita tambah saja ya pecahan ini, jadi bisa penyebutnya sama-sama 36. Berarti ini 4 kali 36 ya, itu 144 ya. Lalu ditambah 25. Yang di kiri tetap ya, x tambah 5/6 kuadratkan. Oke. Ini hasil penjumlahannya 169 ya per 36 ya. Ini x tambah 5/6 kuadrat masih sama ya. Nah, selanjutnya tahap kita
Udah sebentar lagi nih. Nah, pangkat 2 di sini kita lepas. Nah, jadi kita tulis X tambah 5/6 tanpa kurung, tanpa pangkat 2. Di kanannya lawan dari pangkat itu kan akar. Nah, kita akarin yang kanannya 169 per 36. Nah, kesini ya. Jadi X tambah 5/6. Nah, di kiri sama dengan hasilnya ini plus minus ya, bisa positif bisa negatif dari hasil akar itu. 169 itu akarnya kan 13, sedangkan 36 itu akarnya 6, jadi positif negatif 13/6 gitu ya. Nah, jadi ini coba Bapak buat ini cabang ya. Jadi X tambah 5/6 untuk yang 13/6 positif, atau X tambah 5/6 ya untuk yang 13/6 nya negatif. Nah, begini gitu ya. Nah, kita tinggal selesaikan aja. Jadi di sini X 13/6 dikurangi 5/6, atau ini X negatif 13/6 dikurangi 5/6. Nah, gitu ya. Ini bisa kita selesaikan, jadinya 13 kurang 5 8, 8/6, atau ini X negatif 13 negatif 5 berarti negatif 18 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, ini jadi 4/3, atau ini jadi 3 ya, negatif 3. Nah, inilah akar-akar penyelesaiannya ya. Jadi X pertama 4/3 ya, kita highlight di sini. X yang kedua itu adalah negatif 3. Oke, ini soal yang pertama, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita tulis lagi soalnya, nomor 2 di sini ya. X kuadrat kurangi 8X tambah 15 sama dengan 0. Oke. Di depan X kuadratnya 1 ya, jadi tidak perlu kita bagi lagi supaya jadi 1. Jadi ini sudah sesuai syarat yang pertama. Nah, selanjutnya kita tinggal pindahkan konstanta dari kiri ini 15 pindah ruas ya, jadi negatif 15. Oke, di kiri X kuadrat kurangi 8X kita tulis lagi. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya kita pahami, lihat suku keduanya. Oke, lawan halis ini suku keduanya itu negatif 8 ya, berarti ditambah dengan negatif 8/2 lalu dikuadratkan gitu ya. Lalu ini juga sama, ditambah negatif 8/2 dikuadratkan. Oke, bisa ya. Tahap selanjutnya ini bisa kita rapikan, negatif 8/2 itu bisa diselesaikan ya. Ini jadi positif negatif 4 ya. Nah, negatif 4 dikuadratkan gitu ya, sama dengan ini negatif 15 tambah ini juga sama, negatif 4 dikuadratkan. Oke, ini bisa kita tulis karena ini positif negatif, jadi X pakai kurung dikuadratkan, lalu ini negatif 4 nya bisa kita keluarkan ya, kita kuadratkan, jadi positif 16 ya, positif 16 ini ya. Ini sama dengan jadi di sini X min 4 kuadrat, hasil dari yang kanan ini positif 1 ya. Nah, selanjutnya nih, nah kita tinggal lepas kuadratnya, jadi X min 4 tanpa kuadrat ya. Nah, di kanan kita buat akarnya gitu ya, akar 1. Jadi X min 4 ini plus minus hasil akar 1 itu adalah 1 ya. Nah, selanjutnya kita buat masing-masing, kita buat seperti tadi. Jadi X min 4 itu bisa sama dengan 1, atau X min 4 itu bisa sama dengan negatif 1. Nah, gitu ya. Jadi X sama dengan ini, pindahkan dari kiri ya, negatif 4, 1 tambah 4, atau X sama dengan negatif 1, pindahkan juga ini negatif 4 jadi positif 4. Nah, selanjutnya berarti sini X sama dengan 5, atau X sama dengan ini 3. Nah, ini akar-akarnya. Oke.
Oke, kita sudah menyelesaikan 2 latihan soal dari nomor 1 dan nomor 2 ya. Tipe soalnya berbeda. Untuk nomor 1 tadi kita harus bagi dulu, sedangkan di nomor 2 ini sudah koefisiennya 1. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.